Emotional faders keep repeating self-hating phrases. I have heard enough of these voices, almost like I have no choice. This is biological stasis, my mood's shifting to manic places. Wish I laughed and kept the good friendships, watch I feel like go again. I can't see me cry, can't see me cry ever again. Can't see me cry, can't see me cry ever again. I can't see me cry, can't see me cry, this is the end. Can't see me cry, can't see me cry, this is the end. My biggest enemy is me, Papa 911. 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 My biggest enemy is me, ever since day one. Papa 911, Papa another one. My biggest enemy is me, ever since day one. Papa 911 and Papa another one. Gagas tanggal 18 September 2020, judul 911 Recon Award, yang merupakan penghargaan first ever atau satu-satunya yang diberikan hanya khusus untuk videonya, terinspirasi dari film tahun 1969 yang diproduksi oleh Sergei Parajanov dengan judul The Color Phonograph. Dari keseluruhan music video lagu 911 ini justru ada di part story di akhir. Di awal video tertampilkan hamparan gurun pasir yang kalau kalian ngeh ke bagian part story itu seperti citra dari Whitesand National Park di negara bagian New Mexico, yang merupakan monumen nasional yang diresmikan oleh Presiden Herbert Hoover pada tanggal 18 Januari 1933, yang dikelilingi oleh instalasi militer Amerika, di mana tempat tersebut menjadi tempat penelitian tentang bom nuklir yang dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika dengan sebutan White Sands Missile Range dan Holloman Air Force Base. Nama kode proyek yang dijalankan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat pada saat itu terkait bom nuklir itu disebut Trinity, yang merupakan bagian dari proyek Manhattan pada tahun 1945. Dan dua bukti percobaan bom nuklir yang dijalankan oleh tempat tersebut adalah pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 yang disebut dengan bom Little Boy dan Fat Boy, di mana peristiwa tersebut menewaskan lebih dari 100.000 orang dan meratakan kedua kota di Jepang tersebut. Oleh karena kejadian tersebut, tempat tersebut dibangunlah sebuah monumen atau tugu dan diberikan nama Trinity Site. Kalau kalian perhatikan, hal ini simetris dengan perfect pada storyline tadi yang ada pria cowboy dan tulisan New Mexico White Sands. Lalu tiba-tiba kamera berjalan dan di hamparan gurun pasir tersebut terbaring Lady Gaga dengan posisi sedang seperti habis kecelakaan, terus matanya ditutup. Di sampingnya ada sepeda yang rodanya terlepas dan buah delima yang tercecer dan jatuh rusak. Kalau kalian lihat, lambang sepeda ini mungkin terkait dengan kata-kata bijak yang diberikan oleh Albert Einstein. Bunyinya seperti ini: hidup ini seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kita harus tetap mengayuh. Cuman karena kondisinya sepeda di dalam video ini rodanya terlepas, mungkin di situ Lady Gaga lagi ingin menyampaikan bahwa kondisi kehidupannya saat ini sedang tidak seimbang.
kehidupan Lady Gaga atau kehidupan di dunia yang lagi nggak seimbang ya? Bagaimana menurut kalian? Sedangkan simbol buah delima ini merupakan salah satu simbol yang menjadi pembuka untuk tema dari video ini, yaitu The Color of Pomegranate. Buat kalian tahu, delima itu adalah salah satu simbol penting dari negara Armenia. Tapi kalau kalian di part story justru buah yang digunakan bukan delima, melainkan buah apel. Boleh mau kasih tau kalian, delima itu kalau di negara Armenia itu melambangkan kesuburan dan kekayaan dalam mitologi Armenia kuno. Juga dipercaya sebagai pelindung dari mata iblis atau devil eye. Penggunaan delima ini juga simetris dengan part story di akhir video yang menampilkan dua cover film yang diproduksi oleh Sergei Parajanov dengan judul The Color of Pomegranate dan asyik ya. Tiba-tiba Lady Gaga berjalan mengikuti koboi masuk ke dalam pemukiman penduduk. Kalau kalian perhatikan, pada gerbang pada saat masuk ke pemukiman penduduk tersebut ada sebuah logam emas berbentuk bulat yang mana di dalamnya itu ada motif yang agak sedikit mengundang pertanyaan, apa itu? Awalnya Bohai pikir itu adalah arefakna. Arefakach. Saya maaf ya kalau Bohai salah mengucapkannya. Itu adalah lambang yang banyak ditemukan di relief-relief di Armenia atau biasa disebut salib matahari yang melambangkan keabadian dan kemakmuran. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat lagi ternyata bukan, beda bentuknya. Arefakach itu bentuknya seperti ini, sedangkan di video itu lambangnya seperti ini bentuknya. Terus Bohai coba amatin lagi, ternyata itu melambangkan atau citra dari lukisan yang ada pada kubah dom katedral Echmiadzin karya Nagas Hofatan antara tahun 1712 dan 1721. Tahta suci Echmiadzin ini ibaratnya adalah Ka'bah di Mekah ataupun Vatikan di Roma, karena itu merupakan pusat atau gereja ibu dari Apostolik Gereja Armenia dan dianggap sebagai katedral tertua di dunia, which is lebih tua daripada katedral Vatikan Roma. Umat Katolik Ortodoks Armenia dipimpin oleh seorang diaspora atau kepala uskup yang kalau di Katolik Roma biasanya kita sebut dengan atau kita kenal dengan paus. Justru lambang Arefakach terlihat pada motif cincin yang dipakai oleh Lady Gaga di tangan sebelah kanannya. Terus ada citra seorang ibu yang menyerupai Santa Muerte sedang memeluk mumi yang terbalut atau terbungkus. Kira-kira mungkin mumi itu mengibaratkan korban-korban penderita COVID-19 yang meninggal dunia. Kan kalau misalnya dia nggak mau dibakar, kalau maunya dikubur harus dibungkus seperti mumi seperti itu. Mungkin kali ya. Bagaimana menurut kalian? Terus turun satu orang pria berpenampilan seperti Yesus dan satu orang wanita yang mencitrakan Bunda Maria. Tapi anehnya perempuan ini berpakaian putih dengan lambang salib merah di dadanya seperti lambang dari WHO. Dan kalau dilihat-lihat tudungnya atau penampilan tudungnya itu terlihat seperti bentuk monumen Trinity Site yang ada di New Mexico. Lalu wanita ini tiba-tiba menyelimuti seorang pria yang sedang membentur-benturkan kepalanya berulang-ulang ke tanah atau ke bantal atau ke bawah, nggak tahu ya, bentur-bentur gini, pak seperti itu.
Dimana pria itu mungkin melambangkan tentang situasi dunia yang sedang jungkir balik, yang benar jadi baik, salah jadi salah, yang salah jadi benar, seperti itu kan. Kalau kalian seperti itu mungkin, dimana dia diselimuti menggunakan karpet yang merupakan ciri khas dari negara Armenia juga. Karpet Armenia adalah teks unik yang terdiri dari ornamen atau gambar yang mencerminkan simbol sakral, kepercayaan, dan gagasan religius nenek moyang kuno Armenia. Motif-motifnya macam-macam. Contohnya ada motif roda keabadian yang melambangkan 8 dewa Armenia kuno pada periode pagan. Terus ada juga motif salib. Ini motif yang cukup populer di Armenia karena mencerminkan atau mengungkapkan bahwa Armenia itu adalah negara pertama yang mengadopsi agama Kristen sebagai agama negara pada tahun 301 Masehi. Terus ada motif naga yang merupakan simbol kemenangan, keamanan, dan terlindungi dari kejahatan. Lalu ada motif kotak yang melambangkan 4 bagian dunia. Dan terakhir ada motif huruf Armenia zaman dulu, atau bahasa Armenia, simbol-simbol bahasa Armenia zaman dulu. Nah, kalau kalian lihat dari adegan perempuan yang seperti Bunda Maria ini menyarungkan kain atau karpet ke pria tersebut, motifnya itu kotak polos. Jangan-jangan itu maksudnya melambangkan dunia yang sedang terbolak-balik seperti keadaan pria tersebut, sehingga diselimuti agar menjadi tenang, terlindungi, dan jauh dari kejahatan. Mungkin kali ya. Lalu ada seseorang yang berpenampilan seperti pemimpin yang bergelimang dengan kekayaan, pakaiannya berlapis emas, matanya tertutup. Mungkin ini mencitrakan sosok diaspora atau paus atau pemimpin agama tertinggi dari Kristen Ortodoks Armenia, atau mungkin juga mencerminkan sosok pemimpin dari kelompok elit dunia yang diganyang-ganyang katanya punya misi dan rencana-rencana ekstrim yang tujuannya mengontrol kehidupan di dunia. Salah satunya pandemi COVID-19. Tapi boy, hal ini kurang tahu ya. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Next, ada 3 orang yang berpakaian seperti musisi, dimana itu berdasarkan latar belakang film Sergei yang berjudul Ashkerib, yang merujuk pada seniman kreatif dan pertunjukan di Armenia pada abad pertengahan. Terus juga ada 2 orang berpenampilan hitam seperti batu nisan di bagian kepalanya, tapi bajunya berlambang salib. Nah, kalau lihat 2 orang ini seperti citra dari Kakar atau batu salib Armenia, di mana awal didirikannya ditujukan untuk keselamatan jiwa orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, juga dimaksudkan untuk memperingati kemenangan militer, pembangunan gereja, dan sebagai bentuk perlindungan dari bencana alam. Pandemi COVID-19 bisa dibilang bencana alam nggak ya? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Terus sosok wanita yang menggunakan pakaian putih seperti Bunda Maria yang tudungnya seperti Trinigate tadi itu tiba-tiba memegang ular dan melilitkan ularnya ke lambang salib merah yang ada di dadanya tersebut, seperti memberikan citra bahwa ini asal usul atau awal mulanya lambang World Health Organization atau WHO, yaitu dari adegan tersebut. Cuma yang sedikit membingungkan Bohai adalah perbedaan scene di mana Gaga memegang kotak di tangan kanannya dan boneka anak kecil di tangan kirinya. Sedangkan kalau berdasarkan film The Color of Pomegranate, itu yang dipegang itu di sebelah kanan itu ayam, sedangkan di sebelah kirinya itu pedang. Kan itu beda jauh antara film The Color of Pomegranate dengan yang dilakukan Lady Gaga. Kalau dilihat atau kita browsing The Color of Pomegranate pada scene tersebut, itu mengartikan tentang kondisi Armenia pada saat itu yang sedang terjadi peperangan. Makanya ada ayam, ada pedang, begitu. Tapi kalau si Mother Monster ini, Lady Gaga,
memasukkan boneka anak kecil ke dalam kotak, apa ini berkaitan dengan eksploitasi dan perdagangan anak yang ramai di Amerika dengan nama Pizzagate? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Terus Gaga tiba-tiba melakukan gerakan gemetar sambil diperlihatkan flash gambar-gambar atau scene-scene yang ada di part story di akhir video dengan ekspresi yang ketakutan dan kesakitan. Sambil pria yang seperti Yesus tersebut mencoba untuk menenangkan Gaga. Setelah itu, Gaga mengganti pakaiannya dengan pakaian serba hitam dari atas kepala sampai kaki dengan motif toto-toto warna-warni dan menggunakan masker yang sedikit cembung ke depan, tapi bagian matanya bulat seperti serangga. Kira-kira kalau diperhatikan mirip seperti bentuk virus corona. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Terus tiba-tiba wanita yang berpakaian putih tersebut yang sebagai citra WHO duduk lemas di bawah Lady Gaga yang menggunakan pakaian hitam, serba hitam seperti virus corona tersebut, dan diberikan sebuah kotak oleh pria yang berpenampilan seperti Yesus, di mana kotak itu berisi 2 buah pisau yang nanti akan ditusukkan kepada Gaga pada ending video sebelum berpindah ke part story. Di sebuah ruangan yang berisikan semua orang sesuai dengan perannya masing-masing. Apakah makna dari adegan ini tentang kondisi sekarang yang katanya sedang atau akan didistribusikan besar-besaran vaksin COVID-19 yang sudah ditemukan oleh WHO dengan susah payah? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Nah, berdasarkan pembahasan isi video dari perbagian, ada yang sudah jelas berkaitan dengan part story di akhir video. Tapi ada juga scene-scene pada part story yang tidak muncul di part musik videonya. Contohnya, tokoh pria kaya yang sedang diobati secara khusus oleh para medis di depan mobil sport mewahnya. Terus sosok Gaga yang berpenampilan seperti pria dari video UNI. Serta pamflet iklan yang bertuliskan LG OLED, sebuah produk baru berteknologi 5G dari perusahaan raksasa Korea Selatan. Kalau Bohai boleh berspekulasi, mungkin tokoh pria kaya tersebut ada kaitannya dengan bapak pemilik Microsoft, Bill Gates, di mana proyek pertama Microsoft yang diberikan pemerintah Amerika adalah salah satu bagian dari proyek Manhattan. Dan juga kota asal Microsoft terletak di negara bagian New Mexico. Mungkin kali ya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Terus kalau Bohai juga boleh berspekulasi tentang penampilan Gaga yang seperti pria berdasarkan video UNI, mungkin ada kaitannya dengan pengesahan undang-undang LGBTQ di Amerika Serikat, serta cita tentang si Lady Gaga yang terlibat sebagai aktivis dalam memperjuangkan kaum LGBTQ. Dan kita sama-sama tahu bahwa LGBTQ disimbolkan dengan warna pelangi atau sesuatu yang penuh warna-warni seperti pakaian Gaga yang bentuknya mirip virus corona tadi. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Tentang iklan LG OLED tersebut. Kalau Bohai boleh berspekulasi lagi ya, mungkin itu karena beredar konspirasi tentang teknologi 5G yang sedang ramai dibicarakan. Katanya radiasi dari teknologi 5G ini dapat melemahkan daya tahan tubuh seseorang sehingga bisa rentan terpapar virus corona. Makanya Lady Gaga menampilkan iklan LG OLED yang diproduksi oleh LG, perusahaan raksasa dari Korea Selatan. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Dari tempat nuklir bekas Perang Dunia Kedua di New Mexico, di New Stance National Park, terus pindah ke film The Color of Pomegranate karya Sergei Parajanov, nyentil dikit tentang perdagangan anak Pizzagate,
terus secara garis besar ngomongin tentang pandemi COVID-19, nyenggol dikit kampanye Black Lives Matter pada part story di akhir video yang ada ibu dan anak yang sedang memeluk anaknya yang seperti korban tembakan, dan mereka berdua notabene adalah Negroes. Terus sedikit dibumbui dengan persoalan LGBTQ. Terakhir tentang kontroversi atau konspirasi teknologi TV OLED yang diproduksi oleh LG, perusahaan besar Korea Selatan yang berteknologi 5G. Kira-kira menurut Bookers, apa ya jalan pemikiran dari sang mother monster Lady Gaga yang ingin disampaikan kepada kita? Komen di bawah. Kalau menurut Bohai pribadi sih, apapun itu inti dari pemikiran mother monster, mungkin Lady Gaga berharap supaya dunia cepat kembali tenang, damai, dan tidak kacau lagi. So why Gaga said the ending part story-nya, I'm sorry, I don't want to die. Anyway, musik video dari Lady Gaga yang dengan judul 911 ini sangat inspiratif, kreatif, dan imajinatif, plus mengandung pesan eksplisit yang bagus. Namanya juga Lady Gaga kan? Dan menurut Bohai, kalian wajib nonton videonya dan dengerin lagunya, sebab lagu dan videonya ini oke banget. Ini aja yang bisa Bohai tell something to you, para Bookers dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk kalian like video ini, share, dan komen menurut kalian kira-kira yang Bohai tell something to you ada benernya nggak, atau ada kurangnya nggak, atau kayaknya enggak deh, kayaknya begini deh. Lu jelasin di komen, siapa tahu Bohai bisa belajar dari pola pikir kalian yang berbeda terhadap Bohai. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena semuanya itu gratis, nggak ngerugiin, nggak nyakitin, dan nggak salah kalau kalian itu dukung dan support Bohai. Karena support dan dukungan kalian itu adalah barometer buat Bohai semakin semangat membuat video. Sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai jumpa. Once again.